Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai saat sekarang ini dengan izin Allah kita telah memasuki Jumat yang kedua di tahun 1448 Hijriah. Berharap dan bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengerjakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk maqasid syariah adalah hifzun nasal, menjaga keturunan. Keturunan itu siapa? Itulah anak-anak kita, generasi-generasi kita yang akan datang. Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah karunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tugas dan tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita dan generasi-generasi kita adalah tentu menjaga agar tetap berada di dalam rel kebenaran, rel keimanan, rel yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hari ini ma'asyiral muslimin, kita lihat pantauan di media sosial. Kita lihat dalam realita kehidupan yang nyata, generasi-generasi kita, mereka tidak tertarik dengan masjid, mereka tidak tertarik dengan nilai-nilai Islam, tapi mereka lebih banyak tertarik dengan hura-hura, dengan hal-hal yang membawa kesenangan, walaupun itu adalah dampaknya negatif. Dan ini adalah realita yang banyak terjadi. Generasi kita lebih suka nongkrong di kafe dibandingkan mereka membaca Al-Quran atau datang ke masjid mendengarkan pengajian. Mereka lebih suka hal-hal yang berbau barat dibandingkan hal-hal yang sudah menjadi kearifan lokal
berdasarkan adat basandi syarat basandi kitab Allah. Maka tugas dan kewajiban kita adalah menjaga generasi kita dari hal-hal yang negatif. Jumlah penduduk Indonesia yang produktif lebih kurang 299 juta. Dari 299 juta tersebut, lebih kurang yang terpapar dari tahun 2025 sampai 2026 berdasarkan data dari BNN adalah 4.150.000 orang. Ini menunjukkan bahwa narkoba adalah musuh yang akan menghancurkan generasi-generasi muda kita khususnya. Maka kita jaga generasi kita agar tidak terpapar narkoba. Di samping itu, data juga menunjukkan bahwa lebih kurang 312.000 orang yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa juga terpapar narkoba. Ini menunjukkan bahwa yang sangat rentan dengan narkoba adalah generasi-generasi kita yang seumuran SMP atau SMA. Maka oleh karena itu, masyarakat muslimin, jangan kita lengah, jangan kita lalai bahwa Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, akan selalu meluncurkan senjata-senjata mereka agar selalu menyesatkan umat-umat Islam dari tujuannya yang hakiki, yaitunya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dulu dalam Tempo, dalam majalah internasional, ketika ditanyakan oleh orang Yahudi kepada pendetanya, kenapa orang-orang Islam itu mereka ramai ketika hari Jumat? Waktu Jumat mereka ramai datang ke masjid, bahkan masjid penuh sampai berlimpah ke terasnya dan bahkan sampai ke halaman. Tapi ketika waktu sholat 5 waktu, ketika waktu subuh, ketika waktu asar, mereka jarang ke masjid. Lalu pendeta Yahudi ini mengatakan kepada orang yang bertanya kepadanya, kalau sekiranya umat Islam sudah penuh masjid, penuh musola dengan melakukan ibadah kepada Tuhannya, maka kita tidak punya tempat, kita tidak punya lagi senjata untuk menghancurkan mereka. Maka Allah mengingatkan kepada kita, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang kepada kita sehingga kita mengikuti gaya dan tren mereka. Sekarang ada orang yang demam Piala Dunia, bahkan dengan demam Piala Dunia lupa untuk melakukan kewajibannya sebagai hamba Allah, untuk melakukan sholat gara-gara menonton bola. Ada orang yang disibukkan dengan game-game mereka, sibuk main game siang, malam, pagi, sore, handphone di tangannya, sehingga melupakan dia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang tua yang barangkali kita hadir ke masjid, generasi kita bagaimana? Anak-anak kita bagaimana? Sebagai orang tua yang kita mengagendakan waktu kita bisa membaca Quran, namun generasi kita, anak-anak kita, sudahkah mereka membaca Al-Quran seperti yang kita lakukan? Dan bahkan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai seorang orang tua adalah jangan sampai anak-anak kita tersesat, dan bahkan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan anak kita, generasi kita jauh lebih hebat dibandingkan dengan diri kita, jauh lebih taat dibandingkan dengan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat, Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9, sebagaimana yang kita bacakan di awal khutbah tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang harus kita waspadai ma'asyiral muslimin terhadap generasi-generasi kita, kata Allah, dan hendaklah orang-orang khawatir, hendaklah orang-orang takut kalau mereka meninggalkan generasi yang lemah, khawatir terhadap kesejahteraannya. Maka Allah menyuruh falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah.
Apa yang lemah? Pertama adalah kelemahan ilmu, tidak mau belajar. Bahkan man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Ingin sukses dunia harus punya ilmu, sukses akhirat harus punya ilmu, sukses kedua-duanya harus punya ilmu. Maka kesuksesan akan kita dapati ketika seseorang sudah berilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Maka pentingnya ilmu pengetahuan. Maka kita sekolahkan anak-anak kita. Kita berikan pendidikan yang pas kepada mereka, bukan hanya tentang duniawi, tapi kita ingatkan juga mereka tentang ukhrawi, tentang akhirat. Bukan berarti tidak boleh di sekolah umum, tapi ingatkan mereka dengan ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yazuk murad ta'allumi sa'atan, kata Imam Syafi'i, orang yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, tidak mau merasakan gentirnya belajar, maka tajarrab zulal jahli tulah hayati, maka rasakanlah kebodohan sepanjang kehidupannya. Hayatu fata bil ilmi wa tuqa, kehidupan seorang pemuda itu adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Harus punya kedua-duanya, ilmu dan takwa. Banyak orang yang berilmu tapi tidak takwa, akhirnya korupsi dilakukan. Banyak orang berilmu tapi tidak bertakwa, akhirnya melakukan tindakan-tindakan asusila dan lain sebagainya. Dan berapa banyak orang yang tidak mempunyai pangkat, jabatan, kedudukan, ilmu, namun dengan nilai-nilai takwa yang ada dalam dirinya justru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelemahan iman. Kita harus menjaga generasi kita agar jangan sampai iman mereka lemah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Tak lain dan tak bukan adalah dengan iman. Makanya Nabi mengingatkan al-iman yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Bagaimana bertambah iman? Bi taatillah. Kita kerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman bisa menurun seiring dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang dihadirkan oleh Allah adalah falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa, hendaklah mereka takut kepada singa kita lari, takut kepada ular harimau kita lari, tapi takut kepada Allah, kita dekati Allah dengan ibadah-ibadah kepadanya. Semoga khotbah yang pendek ini menginspirasi kita, memotivasi kita agar kelak kita bisa menghadirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi emas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah tidak berada di dunia, tapi generasi kita senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doanya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.